Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu langkah penting nih dari buku Coach Builder-nya Donald Miller. Ya, Langkah ke-8 tentang menguasai soft skills. Keterampilan lunak lah ya dalam coaching. betul sekali. Dan sumber kita kali ini, menyoroti sesuatu yang krusial banget. Sebagus apapun kerangka kerja kita, atau playbook gitu ya, metode langkah demi langkahnya, Nah, itu katanya nggak akan banyak berguna kalau kita sebagai coach nggak piawai bangun hubungan sama klien. Jadi misi kita hari ini membongkar kenapa ini penting. itu dia. Karena ujung-ujungnya kan klien itu nggak cuma beli proses atau metode kita aja, tapi mereka percaya sama kitanya. Benar. Sebagai pribadi, sebagai coach. Oke, jadi mari kita bedah nih. Ada 5 karakteristik kunci yang dibahas buku ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Berperan sebagai pemandu. Oke. Kedengarannya sih simple ya, tapi intinya apa nih di sini? Intinya itu kombinasi dua hal, empati sama kompetensi. Buku ini menggambarkannya kayak kita itu pemandu dalam cerita gitu. Bantu si pahlawan, ya klien kita itu, melewati rintangan. Oke, Empati aja bilang, saya ngerti kok kesulitan Anda, itu nggak cukup kalau klien nggak yakin kita punya peta, punya kemampuan buat bawa dia keluar masalah. iya. Tapi sebaliknya juga, kompeten banget tapi dingin, kaku. Wah, itu juga nggak ngebangun hubungan kan? Menarik. Jadi keseimbangan ini ya yang bangun kepercayaan awal itu. Iya. Klien jadi ngerasa dipahami, tapi juga yakin kita tahu jalannya. Oke. Nah, kalau udah jadi pemandu nih, skill berikutnya dibilang jangan terburu-buru, sabar gitu ya. Sabar, iya. Kenapa ini penting banget? Bukannya kita pengen klien cepat dapat hasil ya? Tentu, hasil itu penting. Tapi sumber ini ngingetin kalau pemahaman, perubahan, itu butuh waktu buat meresap. Nggak bisa instan. Kalau kita maksa klien nerima konsep baru atau gerak lebih cepat dari kesiapannya, wah itu bisa jadi bumerang. Bumerang gimana tuh? Ya, mereka bisa ngerasa kewalahan, frustrasi, malah jadi kayak, mati rasa gitu sama proses coachingnya, nggak mau lanjut lagi. Oh, oke. Tapi kalau sabar doang, terus diam aja, nggak efektif juga dong ya? Gimana nyimbanginnya? Nah, disinilah masuknya kegigihan atau persistence. Sabar itu bukan berarti pasif ya. Oke. Artinya, kita nemenin klien sesuai kecepatannya dia, tapi tetap dengan lembut, konsisten kita dorong maju. Contohnya gimana tuh? Misalnya klien lagi mentok nih di satu titik. Kita sabar dengerin keluhannya, kesulitannya, tapi kita juga gigih, bantu dia cari cara lain. Oke, kalau cara A nggak bisa, gimana kalau coba B? Atau mungkin langkah kecil C dulu. Jadi ada dorongan untuk tetap bergerak. Sabar dan gigi ini wah kayak dua sisi mata uang deh. Oke, masuk akal banget. Jadi pemandu udah, sabar dan gigih juga udah. Poin ketiga, memandu klien dalam perjalanan penemuan diri. Wah, ini kedengarannya lebih dalam nih. Maksudnya gimana ya? Idenya gini, sebagai coach, peran kita itu bukan cuma kasih jawaban atau instruksi, kamu harus gini, kamu harus gitu. Coba deh Anda ingat, momen pencerahan, aha momen itu, biasanya paling ngena kalau kita ngerasa nemuin sendiri kan? Iya sih, bener banget. Nah, buku ini nyaranin kita lebih banyak nanya. Berbagi prinsip-prinsip umum, universal, gitu terus kita fasilitasi biar klien sendiri yang nyampe ke kesimpulan atau solusi. Oh, jadi ini lebih ke memberdayakan klien buat jangka panjang ya? Bukan cuma beresin masalah sekarang, tapi ngasih kail biar bisa mancing sendiri nanti. Tepat, itu dia. Ini ngebangun kemandirian mereka, kecakapan bisnis mereka. Ini yang bedain coaching transformatif sama, katakanlah, konsultasi biasa yang cuma kasih solusi jadi. Oke, keren. Lanjut ya, elemen keempat ini juga nggak kalah penting kayaknya. Menciptakan lingkungan aman dan terpercaya. Gimana caranya nih kita bangun ini secara konkret? Nah, di sini sumbernya praktis banget. Kuncinya, dengerin aktif. Benar-benar usaha buat paham, bukan nunggu giliran ngomong. Iya. Terus hindari asumsi. Jangan menghakimi apapun yang klien bilang. Dan pastinya, jaga kerahasiaan. Ada rasio menarik nih yang disaranin. Apa tuh? 50% waktu sesi itu buat dengerin dan pahami. 40% buat yakinin klien kalau mereka didukung, nggak sendirian ngadepin masalahnya. Terus sisanya? Nah, sisanya cuma 10% buat kasih saran atau kerangka kerja. Wah, gede banget ya porsi dengerin sama bangun rasa aman ya. Hampir 90% sendiri. Betul.
Ini nunjukin betapa fundamentalnya rasa aman dan percaya itu. Tanpa fondasi ini, ya sebagus apapun saran atau playbook kita, kemungkinan besar mental nggak akan dijalanin sama klien. Kayak bangun rumah di tanah goyang gitulah. Paham, paham. Oke, terakhir nih, poin kelima. Menegaskan transformasi klien. Maksudnya apa nih? Kenapa penting di akhir proses? Sumber ini pakai analogi film lagi ya. Di akhir cerita kan sering ada adegan mentornya bilang ke pahlawannya, lihat sejauh mana kamu udah berkembang. Oh iya, sering tuh. Nah, dalam coaching, ini artinya kita secara aktif mengakui, merayakan perubahan positif, kemajuan, kemenangan klien, sekecil apapun itu. Kenapa perlu ditegaskan gitu? Bukannya klien udah ngerasain sendiri perubahannya? Belum tentu sejelas itu buat mereka. Kadang mereka fokus ke masalah berikutnya. Penegasan dari coach itu bantu klien buat benar-benar melihat, menerima, dan memiliki transformasi yang udah terjadi. Oh, jadi kayak dikasih cap gitu ya, biar lebih mantap. Bisa dibilang gitu, kayak pengesahan yang nguatin perubahan positif itu, sekaligus bangun kepercayaan diri mereka buat langkah selanjutnya. Ini nutup lingkaran coaching dengan bagus banget. Baik, baik. Jadi kalau kita rangkum cepat nih ya, 5 soft skills kunci dari langkah 8 ini. 1. Jadi pemandu yang empatik tapi juga kompeten. 2. Sabar tapi tetap gigih dorong maju. Iya. 3. Pandu klien nemuin pemahaman sendiri. 4. Bangun ruang aman peluh percaya lewat dengerin aktif. Dan 5. Tegaskan transformasi positif klien. Dan perhatiin deh gimana semua ini nyambung lagi ke fondasi awal, kepercayaan. Keterampilan-keterampilan inilah yang bikin kita bukan cuma jadi penyedia solusi, tapi coach yang bener-bener jadi sandaran buat klien. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba inget-inget lagi pengalaman Anda sendiri. Pernah nggak ada sosok pemandu, entah itu mentor, guru, mungkin atasan atau coach, yang pakai salah satu skill ini dengan efektif banget ke Anda? Menarik tuh. Tindakan spesifik apa sih yang dia lakuin, yang paling ngena, yang paling bangun kepercayaan Anda, atau bikin perubahan besar buat Anda? Wah, refleksi yang bagus itu buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.